Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kebarokahannya untuk kehidupan kita, apalagi di tempat dan waktu yang penuh dengan keberkahan. Salah satunya adalah waktu subuh, termasuk tempat Allah, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah mengucapkan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku itu di waktu subuhnya. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk meraih keberkahan dari mulai waktu subuh sampai nanti kita bertemu dengan waktu malam. Insya Allah di subuh hari ini kita akan membahas terkait dengan satu buku sederhana yang disusun oleh salah seorang ulama Saudi Arabia yang bernama Abdul Wahhab bin Nasir At-Turairi dalam judul bukunya Al-Yaum An-Nabawi, keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kehidupan beliau sehari-hari. Sebenarnya pembahasan ini sudah dibahas di tahun kemarin, berarti kali ini kita akan menyambungkan terkait dengan waktu-waktu yang belum kita jelaskan. Waktu subuh sudah pernah disampaikan, kemudian waktu pagi dan duhanya Nabi juga sudah disampaikan. Hari ini kita akan memasuki waktu siangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa dan bagaimana? Ini tentu menjadi sebuah panduan besar, karena tidak ada panduan yang lebih baik daripada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran sendiri yang memberikan garansinya dengan kalimat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah SAW itu ada panduan terbaik. Abdul Wahhab bin Nasir At-Turairi memotret siangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dari waktu duhur melalui riwayat-riwayat hadis yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam bab ini beliau memulai dengan kalimat fa idza zalatis syamsu, ketika matahari tergelincir, azana Bilalun lidzuhri, maka Bilal azan duhur, yang tentu saja untuk memberikan informasi kepada umat bahwa waktu sholat zuhur sudah tiba. Karena salah satu fungsi adzan itu adalah al-i'lamu bidukhuli waktu sholat, memberitahukan bahwa waktu sholat sudah masuk. Fayastaiqidhu sallallahu alaihi wasallam min qailulatihi. Seiring dengan azan zuhur Bilal bin Rabbah, maka Rasulullah pun terbangun. Terbangun dari apa? Min qailulatihi, dari
tidur menjelang duhur atau sering kita sebut dengan tidur siang. Tidak lama, maksimal 15 menit kalau dirata-ratakan sebelum datang waktu zuhur dengan nama qailulah. Berarti kalau kita tarik ke belakang, ini tidur Nabi yang kedua kalinya. Tidur yang pertama kali adalah sebelum datangnya waktu subuh, setelah melaksanakan aktivitas ibadah malam. Sebelum datang subuh, beliau tidur sebentar. Ketika terdengar azan subuh, beliau bangun. Nah, tidur yang kedua, tidur qailulah, sebelum datangnya waktu sholat zuhur. Ketika terdengar azan zuhur, maka beliau pun terbangun. Wa yujibul muazzina bimithli ma yaqulu. Sebagaimana tuntunan beliau ketika mendengar muazin, maka beliau akan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazin. Kecuali ketika muazin mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka Nabi mengucapkan kalimat la, ya, itu ucapan Nabi SAW sebagai bentuk panduan untuk umat ketika menjawab ucapan muadzin. Bahkan nanti diakhiri dengan doa. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau Rasulullah SAW memberi panduan dengan mengucapkan sholawat terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan doa azan dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, baru Allahumma rabbaha dihida'watit tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Dalam riwayat Imam Muslim diawali dengan salawat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yatawaddau in kana bihi hajah ila wudu. Beliau pun akan berwudu kalau memang diperlukan. Karena biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sering memanjangkan wudunya. Ketika misalnya batal, beliau akan berwudu kembali. Batal akan berwudu kembali. Kalau memang perlu untuk berwudu, maka beliau berwudu. Tapi kalau tidak perlu, ya beliau tinggal melaksanakan sholat. Summa yusalli fi baitihi arba'a raka'atin. Kemudian Nabi SAW beliau sholat 4 rakaat di rumahnya. Yang dimaksud 4 rakaat di sini adalah sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Informasi ini terdapat dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin yang bersumber dari kitab Sahih At-Tirmidzi, kemudian ada juga dalam Majmu' Al-Fatawa. Di dalam riwayat ini dikatakan man shalla fi yaumin wa lailatin isnatai asyrata raq'atan tatawuan ghairu faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat tatawu yang sifatnya sunat, ghairu faridatin bukan yang wajib, maka dia akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Dia akan dibuatkan, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Bisa kita bayangkan ganjaran untuk mereka yang terbiasa menghadirkan 12 rakaat salat tatawu sunat, dia akan mendapatkan tempat spesial, bangunan tersendiri di dalam surga. Surga itu indah.
Kalau kita katakan di emper-empernya, di pinggir jalannya itu sudah nikmat, apalagi ini diberikan bangunan tersendiri. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi diperinci lagi dengan kalimat arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, kemudian 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang dimaksud 12 rakaat sehari semalam dengan rincian yang sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk penyemangat dari Rasulullah Muhammad SAW untuk umatnya dengan cara melaksanakan ibadah sholat sunat yang tentu saja akan memberikan balasan terbaik untuk mereka yang melakukannya. Dan ini juga salah satu bentuk dermawannya kita untuk tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan seseorang bagi fisiknya untuk tubuhnya adalah dengan memberikan asupan-asupan bergizi melalui amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah saya sebutkan, Syekh Shalih Utsaimin menyebutkan bahwa kedermawanan seseorang itu bukan hanya melalui harta, tapi bisa juga melalui amal perbuatan. Dan itu menghadirkan semua kemampuan fisik kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mencontohkan ketika zikir ba'da salat itu menggunakan jari-jari tangannya, tidak menggunakan yang lainnya, karena semuanya ini akan menghadirkan kebaikan. Semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa fisik ini semuanya dipersembahkan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat sebelum zuhur di rumahnya 4 rakaat qobliyah duhur. Wa kana yaqulu, kemudian di waktu zuhur beliau mengucapkan kalimat innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Waktu zuhur itu adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Wa uhibbu an yas'adali fiha amalun solihun. Dan aku sangat senang ketika pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, amalku naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu waktu di antara waktu-waktu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keutamaan, salah satunya adalah waktu zuhur. Salah satu keutamanya adalah waktu duhur, waktu di mana pintu langit dibuka, maka perbanyaklah amal soleh agar amal soleh ini langsung naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa yantadirus sholata fi baitihi. Beliau setelah melakukan 4 rakaat qobliyah zuhur, sambil menunggu iqomat sholat duhur dikumandangkan, beliau akan menunggu di rumahnya. Karena kita ketahui rumah Nabi itu kan berdampingan dengan Masjid Nabawi. Dan kebiasaan beliau melakukan sholat sunat di rumahnya. Jadi menunggu datang waktu sholat
berjamaah zuhur, beliau akan tetap di rumahnya. Wa rubbama kana indahu ba'du banihi. Dan biasanya ketika menunggu waktu datangnya sholat zuhur berjamaah, beliau ditemani oleh anak-anaknya. Yang dimaksud anak-anak di sini adalah cucu-cucu beliau. Kal Hasan, seperti cucu beliau yang bernama Hasan. Awil Husain atau Husain. Ibnai Fatimata, yang merupakan dua anak dari putri beliau yang bernama Fatimah. Au Umamata, atau beliau kadang-kadang ditemani oleh cucu beliau yang lain yang bernama Umamah. Umamah itu adalah ibnatu ibnatihi, anak perempuan dari anak perempuan Nabi. Siapa? Zainab, yang menikah dengan Abul As bin Robi. Kalau Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau Zainab menikah dengan Abul As bin Robi. Kalau Ruqayyah, Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Meskipun tidak langsung disatukan satu-satu. Ya, Ruqayyah meninggal, kemudian Rasulullah menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan sampai meninggal. Jadi Rasulullah SAW beliau sambil menunggu datangnya waktu berjamaah sholat duhur, maka beliau akan ditemani oleh cucu-cucu beliau. Fayula ibuhum, ada kalimat Rasulullah bermain dengan cucunya sambil menunggu datangnya waktu zuhur. Ini menunjukkan betapa lembutnya Nabi SAW terhadap anak kecil. Karena beliau sendiri yang mengatakan, barang siapa yang tidak lembut dengan anak kecil, maka dia tidak akan pernah lembut terhadap orang dewasa. Dan dalam beberapa riwayat banyak disebutkan Rasulullah begitu menghargai posisi anak kecil. Bagaimana dengan panjang lebar para sahabat mengkisahkan terkait dengan kedekatan beliau dengan anak kecil. Ini bukan buatan, ini bukan rekayasa, tapi ini karakter yang sudah mendarah daging. Lembut terhadap anak kecil. Karena bagaimanapun juga anak ini akan menjadi generasi pelanjut agama ini. Makanya ketika beliau berdakwah ke Thaif, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak baik, bahkan anak-anak pun ikut melempari beliau dengan batu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika datang malaikat yang menawarkan agar kaum Thaif diberikan azab oleh Allah? Nabi mengatakan tidak usah. Bisa jadi dari tulang punggung mereka lahir keturunan-keturunan generasi-generasi yang baik. Makanya Rasulullah selalu lembut terhadap anak-anak. Meskipun orang tuanya menjadi penentang agama Islam. Bagaimana sejarah mencatat ayahnya seorang penentang Islam. Contoh misalnya Abu Jahal, sampai mati pun dia tidak mau bahkan sombong untuk menghadirkan diri sebagai penentang Islam. Tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal itu menjadi salah satu sahabat yang memberikan kontribusinya terhadap Islam. Jadi jangan sampai kita kasar terhadap anak. Karena anak akan menjadi generasi pelanjut, anak akan menjadi investasi besar untuk kita.
Ketika kita menghadirkan kebaikan kepada mereka, maka kebaikan mereka yang dilakukannya akan berimbas terhadap kebaikan kita. Kemudian hatta ya'dhanuhu Bilalun radhiyallahu anhu bis salati fayakhruju. Rasulullah akan bermain, bercanda dengan cucu-cucunya sampai Bilal datang memberitahukan bahwa jamaah sudah kumpul dan sholat siap dilaksanakan. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa iqomat itu dikumandangkan kalau sudah jelas siapa yang akan jadi imamnya. Kalau belum jelas siapa yang akan menjadi imam sholat, maka jangan dulu iqomat. Ini disampaikan langsung oleh Rasulullah. Ya Bilal, la taqumu hatta tarawni. Kata Rasul kepada Bilal, Bilal jangan dulu iqomat sampai engkau melihatku. Apa maksudnya? Karena Nabi memang imam sholat di Masjid Nabawi. Jadi pesannya kepada Bilal, jangan dulu qomat sampai kamu melihatku. Artinya, jangan dulu iqomat sampai jelas dulu siapa yang akan menjadi imam sholatnya. Makanya jangan sampai iqomat dikumandangkan, saf sudah rapi, tapi imamnya belum jelas siapa. Itu akan jadi masalah. Makanya Rasulullah mengatakan, sebelum salat sawu sufufakum fa inna taswiyatas safi min iqamatis salat. Bereskan, rapatkan. Karena membereskan, merapatkan saf salat itu bagian dari kesempurnaan salat. Termasuk memilih imam. Memilih imam salat itu juga bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Makanya dalam beberapa riwayat dikatakan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Di riwayat yang lain 25 derajat. Berarti ini menandakan bahwa berjamaah itu tidak menjamin 27 derajat. Ketika berjamaah safnya tidak baik. Ketika berjamaah ternyata imamnya salah milih misalnya. Itu akan pengaruh dengan kebaikan yang dihadirkan dalam sholat berjamaah. Makanya ini penting amanat Rasul terhadap Bilal. La taqumu hatta tarawuni. Jangan dulu kalian berdiri iqomat sampai sudah jelas siapa yang akan menjadi imam sholatnya. Yang berikutnya, ketika beliau keluar dari rumah menuju masjid, rubbama qabbala ihda zaujatihi. Kadang-kadang beliau sebelum keluar dari rumah menuju masjid, qabbala, mencium ihda zaujatihi, salah satu di antara istri-istrinya. Dan yang menyampaikan informasi ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya oleh keponakannya Urwah bin Zubair. Ketika Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah kalau keluar dari rumah sering mencium sebagian istrinya, oleh Urwah ditanya, istri yang mana? Aisyah tersenyum. Berarti mengisyaratkan bahwa yang sering dicium itu adalah Aisyah gitu. Dan ini bukan hanya menghadirkan keromantisan. Sekali lagi, bahwa mencium Nabi kepada Aisyah sebelum pergi sholat, berangkat ke masjid, bukan hanya menunjukkan keromantisannya saja. Bukan hanya menunjukkan perhatian Nabi kepada salah satu istrinya. Bukan hanya itu intinya. Tapi ingin menunjukkan bahwa mencium, bersentuhan kulit, meskipun sudah berwudu akan sholat, itu tidak membatalkan wudu. Jadi mencium,
memegang bighairil jima. Nanti penjelasannya seperti itu. Tanpa jima atau tanpa adanya keluar sesuatu, maka laisa min nawaqidil wudu. Itu bukan bagian dari pembatal wudu. Jadi maksudnya ke sana. Seperti Aisyah ataupun Ummu Salamah meriwayatkan bahwa saya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dalam satu bejana, berarti mandi bareng. Ini bukan hanya menunjukkan kedekatan Nabi, keromantisan Nabi saja, tapi ini masuk dalam pembahasan bahwa air bekas mandi orang lain itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Jadi tidak ada najis, masih bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ada pemahaman ke arah sana. Di satu sisi menunjukkan keromantisan Nabi, di sisi yang lain Nabi ingin menjelaskan terkait dengan hukum air bekas orang lain, termasuk bekas istri, termasuk bekas suami. Itu masih bisa digunakan. Fa idza kharaja aqama Bilalun radhiyallahu anhu as-salata. Ketika Nabi keluar dari rumahnya dan terlihat, maka Bilal iqamat salat. Nah, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Termasuk para sahabat yang lainnya pun sudah bersiap-siap dengan sabnya. Wa rubbama faji'ahum manzarahu. Kadang-kadang para sahabat itu dikejutkan. Dikejutkan dengan apa? Ternyata kharijan ilaihim hamilal Hasan awil Husain. Ternyata Nabi di satu waktu ketika mau sholat duhur itu membawa anak kecil. Kalau tidak Hasan, ya Husain. Atau kalau tidak, beliau membawa Umamah, putrinya Zainab. Itu menjadi sebuah pemandangan yang waktu itu pertama kali mengejutkan para sahabat. Pertanyaannya, kenapa Nabi membawa anak kecil ke masjid gitu? Kemudian Nabi membawa cucunya ala rokobatihi. Kadang-kadang digendong atau kadang-kadang disimpan di pundaknya. Warubbama wado as-sobi wa shalla wa huwa ila janibi. Kemudian dia menyimpan cucunya itu di sampingnya ketika melaksanakan sholat. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar melaksanakan sholat, dibawa Hasan atau Husain. Kemudian pataqaddama pawado'ahu, disimpan cucunya. Summa kabbara lis sholat. Kemudian beliau mulai takbiratul ihram untuk sholat. Maka dimulailah ketika di tengah-tengah sholat, di waktu sujud, ternyata beliau sujud sajdatan atau laha. Sujudnya begitu panjang sekali. Ini dirasakan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Maka karena sujud Nabi begitu lama, salah seorang sahabat yang bernama Shaddad bin Al-Had penasaran. Maksudnya Shaddad ini mengkhawatirkan keadaan Nabi. Ini tidak biasa, sujudnya kok terlalu lama. Sahabat khawatir terjadi apa-apa terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Shaddad memaksakan untuk rofa'a ra'sahu minas sujud. Jadi sahabat ini memaksakan mengangkat kepalanya dari sujud untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
atau apa bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sujudnya begitu lama. Ternyata ketika beliau Syaddad ini mengangkat kepalanya, faidas sobiyu ala zohri Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam wahwa sajidun. Ternyata ketika Nabi sujud itu ada anak kecil yang tadi dibawa sedang ada di punggung beliau, naik ke atas punggung beliau. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Akhirnya ketika Rasulullah beres melaksanakan salatnya, qala nas, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta sajdatan atol taha." Engkau tadi sujud begitu lama. Hatta dzananna annahu qad hadasa amrun. Sampai kami menyangka, kami khawatir terjadi apa-apa terhadap diri Anda. Au annahu yuha ilaik. Di satu sisi kami juga menyangka bahwa wahyu sedang turun kepada Anda. Qala, maka Nabi menjawab ketika sahabat berkomentar seperti itu. Kata Nabi, kullu dzalika lam yakun. Semuanya salah. Maksudnya aku baik-baik saja, wahyu tidak turun. Yang menjadi alasan kenapa aku sujud lama, walakin ibni irtahalani. Karena cucuku sedang bersenang-senang di atas punggungku. Cucuku sedang bersenang-senang di atas punggungku. Fakaritu an uajilahu hatta yakdiya hajatahu. Maka aku biarkan dia sampai dia merasa bosan. Ini kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat yang harusnya gambaran kita khusyuk itu tanpa ada gangguan. Ini ada anak kecil naik di punggungnya. Nabi tetap berlama-lama dalam sujudnya karena tidak ingin membuat cucunya itu menjadi terganggu kesenangannya. Dan ini memberikan gambaran jangan sampai anak kecil punya gambaran ibadah itu tidak menyenangkan. Karena bagaimanapun juga yang namanya ibadah itu harus memunculkan rasa gembira, rasa bahagia, rasa senang. Kalau bapak ibu misalnya beribadah tapi tersiksa, itu berarti ada masalah. Nabi bersabda terkait dengan Ramadan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang saum, yang menjadi alasannya adalah pekerjaan hati. Yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Iman itu pekerjaan hati. Ihtisab itu juga pekerjaan hati. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Al-Khattabi, bahwa yang dimaksud ihtisab itu adalah menghadirkan rasa gembira, rasa senang ketika hadirnya bulan Ramadan. Ketika melaksanakan ibadah saum, itu hati senangnya minta ampun. Itu ihtisab. Dan seperti itulah ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah. Jangan sampai kita merasa tidak nyaman. Jangan sampai kita merasa tersiksa ketika melaksanakan ibadah. Berarti itu tidak sama dengan konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai anak membenci masjid karena orang-orangnya tidak ramah. Jangan sampai anak trauma datang ke masjid untuk melaksanakan sholat karena sholatnya misalnya menyiksa dirinya. Dan Nabi menghadirkan itu sebagai bentuk pendidikan untuk kita. Contoh misalnya di dalam sholat, Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholat. Bilal, dirikanlah sholat. Wa arihna biha, dan berikanlah rasa tenang, rasa nyaman dengan sholat itu. Dalam ucapan Nabi yang lain,
Nabi mengatakan waju'ila qurratu aini fis salat. Salat itu dijadikan indah dalam pandanganku, nyaman dalam rasaku. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini misalnya bapak ketika salat masih merasakan tidak nyaman, masih merasakan susah, oh berarti ada masalah. Karena Nabi seperti itu, senangnya minta ampun. Bahkan saking senangnya sholat, ada sahabat yang sampai diingatkan oleh Nabi. Saking nyamannya melakukan sholat, sampai ada sahabat yang ditegur oleh Nabi. Siapa sahabat itu? Mu'adz bin Jabal. Dia mengimami sholat lama. Lamanya bukan ingin cari muka, tapi karena saking enaknya sholat, sampai harus diingatkan. Ya Mu'adz, atakunu fatanan ya Mu'adz. Mu'adz kalau sholat jangan lama-lama. Kamu bisa jadi membuat orang resah, membuat fitnah baru. Itu saking nyamannya para sahabat sholat. Sampai lama gitu. Meskipun di kita justru sebaliknya gitu. Dan kalau kita cari riwayat, memang tidak ada hadis yang melarang orang sholat cepat-cepat gitu. Ada juga orang yang ditegur Nabi karena sholatnya terlalu lama. Tapi alasannya adalah karena saking nyamannya, saking enaknya sholat sampai harus diingatkan. Seperti para ulama, orang-orang soleh, itu harus diingatkan. Wala tansa nasibaka minadunya. Kamu jangan lupa ada bagian dunia untuk kamu. Kenapa kalimatnya seperti itu? Saking nikmatnya mencari akhirat. Sampai harus diingatkan bahwa kamu juga harus usaha di dunia. Itu ulama. Itu para sahabat. Para nabi seperti itu. Nyaman, enak, bahagia ketika melakukan ibadah. Jadi kalau sebelum saum sudah resah, tidak nyaman, karena memikirkan barang ataupun harga pada naik misalnya. Wah itu berarti sudah tidak benar itu saumnya. Dari awal sudah punya rasa tidak nyaman, tidak bahagia. Jadi silahkan hadirkan rasa bahagia, hadirkan rasa gembira ketika kita beribadah. Karena dalam Al-Quran dengan jelas bahwa yang selalu menghadirkan kesedihan untuk manusia itu adalah musuh abadi manusia, yaitu setan. Salah satu agenda besar setan adalah memberikan rasa sedih di hadapan manusia gitu. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak apa-apa, wahyu tidak turun kepadaku, tapi aku melamakan sujud karena ini ada cucuku sedang di atas punggungku. Dan aku tidak ingin ganggu dia sampai dia merasa bosan dengan kesenangannya. Kemudian warubbama sholla watiflah ala atikihi. Kadang-kadang Nabi sholat sambil menggendong cucunya. Idza raka'a wa do'aha. Kalau beliau turun ruku, beliau akan menyimpannya. Wa idza qoma rafa'aha. Kalau bangkit lagi, beliau akan menggendongnya kembali. Itu beberapa kali diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering muncul pertanyaan, apakah 3 gerakan di luar sholat itu membatalkan sholat atau tidak? Karena sering punya pendapat banyak yang mengatakan kalau melakukan 3 gerakan di luar bagian sholat, maka itu akan membatalkan sholat. Dengan hadis ini saja sudah terjawab. Kalau kita hitung, Nabi mau ruku misalnya menyimpan cucunya. Ketika bangkit digendong lagi. Kalau 3 rakaat saja, 2 rakaat saja, itu sudah lebih dari 3 gerakan. Nabi pernah beliau misalnya ketika sujud kemudian mencopot sandalnya kemudian disimpan di sebelah kiri. Termasuk para sahabat pun ikut dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Atau Aisyah pernah memberikan informasi, ketika aku pulang ke rumah, aku ketuk pintu, ternyata Nabi dalam kondisi sholat. Maka aku lihat Nabi berjalan ke arah pintu, kemudian membukakan pintu dan aku masuk, kemudian Nabi melanjutkan sholatnya. Asal tidak usah bicara saja gitu. Siapa di luar misalnya, itu sudah membatalkan sholat. Itu termasuk kalamunas. Kalamunas itu salah satu min nawaqidis sholat, pembatal sholat. Jadi kalau ada yang punya pendapat lebih dari 3 gerakan itu membatalkan sholat, banyak riwayat Nabi bergerak. Dan para ulama menyatakan memang gerakan yang darurat gitu, memang diperlukan. Ya seperti tadi, anak kecil, ya kalau misalnya tidak diletakkan, tidak diangkat, ya kemudian kemungkinan akan justru memadorotkan sholatnya, karena akan ya mengganggu sholatnya. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang dihadirkan oleh Nabi SAW, salah satunya dalam sholat zuhur beliau. Beliau sholat zuhur di waktu yang paling awal, dengan memulainya 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian beliau juga bersama dengan anak-anak di waktu siang, bahkan membawa cucunya ke masjid untuk sama-sama melaksanakan sholat, atau setidaknya menghadirkan bagaimana harusnya sholat itu dilakukan. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali, ada satu pertemuan lagi terkait bagaimana panjang pendeknya sholat duhur Nabi SAW. Karena ada 3 riwayat yang menyebutkan kadang-kadang sholat Nabi itu di duhur panjang sekali. Ada yang pertengahan dengan ukuran sampai 30 ayat. Ada yang mengatakan hanya 1 ayat, 2 ayat saja. Ini nanti bisa dilihat terkait dengan kondisi yang menyebabkan Rasulullah SAW berbeda secara ukuran panjang pendek dalam pelaksanaan sholat duhur. Tapi nanti bisa disimpulkan bahwa sholat yang menggunakan surat tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu kata ulama dari surat As-Sajdah sampai surat An-Naba. Itu termasuk tiwal mufassal. Bisa kita lihat berapa jumlah ayatnya. Karena nanti ada yang pertengahan, yang namanya wasat mufassal. Dari mulai An-Naba sampai surat Ad-Duha. Itu tiwal mufassal. Wasat mufassal. Biasanya digunakan oleh Nabi SAW di sholat Isya. Kemudian ada kisor mufassal. Kisor mufassal itu yang dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Itu biasanya dibaca oleh Nabi di sholat maghrib dan asar. Jadi memang ada bacaan-bacaan surat yang dicontohkan oleh Nabi penggunaannya, yang oleh ulama diistilahkan seperti tadi. Tiwal mufassal, ada wasat mufassal, ada kisor mufassal. Nah insya Allah kita nanti akan membahas terkait dengan panjang pendeknya sholat duhur Nabi dan apa yang menyebabkan Nabi melakukan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bisa memberikan motivasi untuk kita semua, menghadirkan kembali kebarokahan bukan hanya di waktu sholat subuh, tapi ternyata di waktu duhur ketika pintu langit dibukakan, Allah menghadirkan kebarokahan yang begitu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.